Doa yang tidak bisa dititipkan atau diwakilkan. Saudara, ada doa yang bisa dititipkan. Misalnya keluarga kita yang sedang sakit, kemudian kita tidak bisa beribadah, maka kita bisa titip doa kepada saudara-saudara kita yang bisa beribadah, supaya mereka bisa mendoakan keluarga kita yang sakit ini di gereja. Atau kita bisa menitip doa kepada sebuah tim pendoa syafaat untuk mereka mendoakan anggota keluarga kita yang sakit, atau mungkin kita sendiri yang sedang di dalam pergumulan. Namun tidak demikian dengan doa yang satu ini. Durasi doa ini pun tidak sampai 5 menit atau kurang dari 5 menit, namun sangat menentukan dalam hidup seseorang. Doa ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun selama masih bernapas. Doa ini bisa dilakukan di tempat yang paling tersembunyi atau bahkan di depan umum. Doa ini bisa dilakukan sendiri atau didampingi oleh seseorang. Dan doa itu adalah doa lahir baru atau doa pertobatan. Kenapa tidak bisa dititip? Karena bila dititip, maka itu ibarat kita tidak sempat mandi, lalu kita titip orang lain untuk mandi buat kita, dan kita berharap dia yang mandi, kita yang bersih. Tidak mungkin orang lain yang berdoa pertobatan, kemudian kita yang diselamatkan. Doa ini memang kurang dari 5 menit, karena hanya berisi permohonan ampun, lalu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dilanjutkan dengan mengundang Yesus untuk masuk dan tinggal dalam hati kita selama-lamanya. Maka detik itu juga Anda sudah berpindah dari jalan ke neraka menuju ke sorga, dari kegelapan kepada terang, dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Bila Anda masih sulit memahaminya, bayangkan bagaimana dua kekasih akhirnya bisa jadian, lalu berkomitmen untuk menikah dan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaat untuk setia sampai maut memisahkan. Bukankah semua berawal hanya dari satu kalimat pendek, yaitu I love you? Satu pengakuan yang keluar dari mulut, yang tentunya berasal dari hati terdalam, namun mengubah arah perjalanan hidup Anda. Begitu jugalah doa pertobatan ini. Karena itu, jangan remehkan doa pertobatan, karena doa singkat ini akan mengubah arah hidup Anda selamanya. Dan ingat, doa ini hanya bisa dilakukan selama Anda masih bernapas. Bila Anda sudah berhenti bernapas, semuanya sudah terlambat untuk melakukan apapun, termasuk doa yang sesingkat ini. Jadi, bila Anda belum pernah mengucapkan doa ini, doa pertobatan ini, doa singkat ini, inilah waktu yang terbaik untuk melakukannya. Anda bisa melakukannya sekarang, sendiri, atau bila Anda membutuhkan tuntunan, Anda cukup mengikuti kata-kata saya dengan segenap hati dan penuh iman berikut ini. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah hidupku dengan darah-Mu. Dan saat ini, dengan mulut saya mengaku, dan dengan hati saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang sudah mati dan bangkit bagiku di kayu salib di Golgota. Dan saat ini juga saya membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dan tinggal dalam hati saya dan hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, mulai detik ini sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan seluruh kehidupanku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam nama Yesus, saya terima dengan iman anugerah keselamatan yang Kau berikan kepadaku saat ini juga. Dalam
Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah menerima anugerah keselamatan detik ini juga. Karena bukan hasil perbuatan kita, melainkan hanya oleh karena kasih karunia melalui iman. Semoga video ini berguna bagi saudara. God bless you.